Oke, baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu bab terkait diskon. Ini adalah materi yang paling mudah ya, paling sedikit juga pembahasannya, dan pastinya kalian juga sering mendengar kata diskon ya, dimanapun pasti terngiang-ngiang kata diskon. Apalagi kemarin habis lebaran, pasti banyak sekali diskon yang ditawarkan oleh berbagai apa ya, toko atau mall atau apapun menawarkan untuk barang dagangannya itu dilakukan diskon besar-besaran seperti itu. Jadi saya akan sedikit membahas terkait diskon dan mungkin nanti penerapannya lebih ke dunia nyata ya. Jadi banyak sekali apa namanya masalah-masalah yang berkaitan dengan materi diskon ini sendiri dan pastinya saya yakin sih kalian sudah lebih paham ya terkait diskon karena sudah diterapkan langsung pada saat kalian belanja seperti itu. Pengertian diskon itu sendiri, jadi kita mempelajari apa sih sebenarnya itu diskon gitu kan. Diskon itu atau biasa disebut dengan rabat merupakan suatu keadaan di mana harga suatu barang tertentu mendapatkan potongan harga. Jadi diskon itu lebih cenderung kalau kita ngomonginnya secara umum adalah potongan harga. Jadi keadaan di mana kita membeli suatu barang dan harga dari suatu barang itu dilakukan suatu pemotongan harga yang tadinya mungkin 10.000 menjadi 8.000, berarti kan barang itu didiskon. Lah diskonnya berapa itu? 2.000. 2.000 itu berapa persen? 20% seperti itu disebut dengan diskon. Di bidang keuangan, diskon merupakan potongan bunga bagi para nasabah yang melakukan peminjaman uang di suatu bank. Jadi berbeda ya kalau tadi diskon terhadap pemotongan harga itu kalau kita ngomongin dalam dunia perdagangan atau dunia ekonomi ya, kalau kita lakukan jual beli. Sedangkan kalau di bidang keuangan, diskon itu merupakan suatu pemotongan bagi para nasabah yang melakukan peminjaman uang di suatu bank. Jadi kalau ada suatu nasabah yang sebutannya kita ya melakukan utang pinjam uang di bank terus akan dilakukan diskon. Diskon itu pemotongan, mungkin pemotongan terkait dengan bunganya. Jadi yang mungkin harusnya membayarkan sekian juta menjadi berapa juta begitu. Itu terkait di bidang keuangan seperti itu. Besaran diskon itu dinyatakan dalam bentuk persen. Biasanya kalau kita ngomongin diskon itu pasti kalau kita lihat di mana-mana apa namanya? Kalau misalkan di mall gitu ya, di retail mall atau apa kita sering lihat ada tulisan diskon-diskon dan biasanya itu tulisannya dalam bentuk persen, 50%, 30% atau 50% plus kecil 20% begitu. Itu adalah bentuk dari bentuk diskon dari dalam bentuk persen begitu ya. Jadi kalau ngomongin diskon otomatis kita selalu bentuk diskon ya persen dari suatu harga begitu. Nah, kalau kalian melihat suatu diskon 50% plus 20% kecil itu sebenarnya harganya itu berbeda loh dengan diskon yang 70%. Meskipun plus 20% itu 70% tapi itu berbeda cara berhitungnya. Itu nanti harus kalian dalami lagi ya di berikutnya ini. Terus diskon sering digunakan para pedagang atau penjual agar dapat menarik simpatik pembeli. Dalam kasus berbeda, diskon digunakan apabila suatu produk sudah tidak lama lagi bertahan, dalam artian produk tersebut mempunyai masa kadaluarsa. Jadi biasanya diskon itu akan dilakukan oleh para produsen atau pedagang seperti beberapa pedagang itu pasti akan menceritakan diskon itu hanya untuk menarik para pembeli untuk membelinya karena seperti kita aja ya masyarakat umum kalau udah melihat wah ada diskon apalagi diskonnya besar itu misalkan menarik untuk membelinya. Itu adalah satu trik dari itu apalagi seperti Matahari seperti apa itu sering sekali ya mereka itu bermain dengan kata-kata diskon berapa persen dan lain-lain. Itu sebenarnya permainan marketing aja sebenarnya. Mereka itu tidak rugi kalau kita wah rugi nggak ya mereka diskon sampai 70%, sebenarnya nggak, itu permainan aja, permainan marketing aja untuk menarik para pembeli untuk membeli. Kalau sudah lihat wah 70% itu wah murah banget ya gitu, yang harusnya kita ini dipotong 70% padahal sebenarnya harganya sudah dinaikkan gitu misalkan. Itu kan sebenarnya kita aja sebagai pembeli yang harus pinter-pinter beneran kan di diskon, apa jangan-jangan si pedagang itu udah menaikkan harga baru di diskon gitu. Jadi tapi intinya diskon itu digunakan oleh para pedagang untuk menarik kita sebagai pembeli untuk membeli barang tersebut karena adanya suatu pemotongan harga. Terus selain itu juga biasanya diskon itu juga dilakukan untuk produk-produk yang mempunyai kadaluarsa. Biasanya produk-produk yang kadaluarsanya sudah mendekati misalkan makanan, kosmetik dan lain-lain itu kan ada kadaluarsanya. Biasanya kalau sudah mendekati, biasanya produk-produk ini tuh diberi dijual dengan harga lebih murah atau dengan harga diskon. Jadi kalian harus berhati-hati kalau membeli suatu barang-barang yang sebutannya ada kadaluarsanya kok harganya murah atau didiskon dengan sangat besar, itu harus dilihat dulu kadaluarsanya. Jangan-jangan sudah mendekati, biasanya seperti itu. Terus berhati-hatilah dalam melihat barang sebelum Anda belinya. Perhatikan kualitas barang, kemasan, tanggal kadaluarsa, serta jika barang tersebut adalah barang elektronik, sebaiknya Anda memeriksa kelayakannya betul. Jadi kita sebagai pembeli, saya pun kadang-kadang juga teledor ya.
kalau sudah melihat diskon tuh kadang-kadang sudah kalap aja, wah beli gitu, padahal nggak tahu ya kenapa barang itu di diskon gitu kan. Jadi kita harus melihat apakah barang itu kadaluarsanya masih masih jauh atau kemasan seperti apa, terus kalau barang elektronika juga rusak nggak, masih bagus nggak nih, gitu harus benar-benar kita cek. Jangan kita sebagai pembeli itu senang-senang aja dikasih diskon, tapi ternyata barang yang kita beli itu memang barang kurang bagus yang biasanya harganya segini karena diskon, karena mereka mempunyai kekurangan, misalkan kadaluarsanya yang mendekati, kemasannya rusak, atau mungkin kualitasnya kurang baik dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kita juga harus jangan tergiur dulu nih kalau lihat diskon tuh, jangan langsung tergiur, tapi memang harus benar pandai-pandai kita untuk memilih gitu. Kalau beruntungnya sih kalau memang barangnya memang masih 100% oke, ternyata diskon, itu keuntungan buat kita ya. Udah dapat barang bagus, harganya lebih murah lagi seperti itu. Itu yang diharapkan oleh pembeli. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lah ya. Menurut saya kalian tuh lebih udah paham lah apa itu diskon, kapan ketemu diskon, karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering ketemu, apalagi kemarin habis lebaran puasa gitu, apalagi kalian sering main ke mall dan lain tuh terbiasa dengan yang namanya diskon-diskon seperti itu. Terus di sini rumus diskon, jadi diskon itu punya rumus ya. Tadi kan dikatakan bahwa bentuk diskon itu dalam bentuk persentase. Jadi di sini ada rumusnya. Kenapa kok bentuknya persentase? Jadi untuk mencari jumlah diskon, berapa banyak potongan harganya, itu biasanya rumusnya itu persen diskon. Jadi berapa persen diskonnya dikalikan dengan harga barang sebenarnya. Jadi berapa harga barang itu dikalikan persentase diskonnya, terus per 100. Misalkan barangnya harganya 100.000, diskonnya 20, berarti 20 kali 100.000 dibagi 100, berarti 20.000, berarti potongan harganya atau diskonnya adalah 20.000, seperti itu. Terus mencari harga yang harus dibayar. Barang yang harus dibayar berarti kan barang setelah dia kena diskon, berarti kan harga barang sebenarnya dikurangi potongan harga ya. Kalau harga tadi sebenarnya adalah 100.000, potongan harganya 20.000, berarti harga barang yang harus dibayar berapa? 100.000 dikurangi 20.000 ya, berarti berapa? 80.000, seperti itu. Begitu ya, itu adalah rumus-rumusnya. Simpel banget lah, mudah sekali untuk diskon itu sendiri. Contoh soal nih ya, saya akan contohkan soal. Jika sebuah toko baju memberi diskon pada baju jualannya sebesar 20% dan harga baju persatuannya sebesar 200.000, berapa potongan harganya dan berapakah yang harus dibayar pembeli jika membeli baju tersebut? Ya mudah banget ya. Diskonnya 20%, harga baju 200.000, berarti potongannya berapa? 20 kali 200 dibagi 100. Berarti berapa nih? Yang ditanyakan kan potongan harga sama harga yang harus dibayar, berarti 20 kali 200 kali 10, 40.000. Berarti potongan harganya 40.000. Harga yang harus dibayar berapa? 200.000 dikurangi diskonnya 40.000, berarti 160.000. Begitu ya, itu cara mencari diskon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan materi diskon? Tidak ada ya? Kalau ada bisa disampaikan di chat WhatsApp-nya ya. Kalau ada pertanyaan terkait diskon, boleh terkait materi atau hal-hal yang berkaitan dengan diskon juga boleh.